Selamat datang untuk Bapak Sandy dan Bapak Agung. Selamat beribadah di GMI. Kita mau memulai ibadah minggu kita. Sebelum itu kita mau merenungkan kasih Tuhan di sepanjang hidup kita selama satu minggu. Kita mau bersama-sama bersaat teduh. Rindu kepada kediaman Allah untuk memimpin biduan menurut lagu hidup Mazmur Bani Korah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau naikkan pujian kita. Oh, kuasa darah. Kami mau masuk di hadirat-Mu Tuhan. Membawa pujian kami. Pujian ku naikkan sembahku
takut, akulah yang menolong engkau. Kita mau angkat pujian kembali. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar.
Kita mau beresponsoria yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Di ayat yang ganjil saya akan membacakannya, dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-6 kita akan bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku makanan yang berhijau, Ia memberi aku air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gayamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan menanti aku seumur hidupku, dan aku akan diandalkan di Tuhan sepanjang masa.
di surga, kami naikkan syukur. Engkaulah alasan yang menjadikan kami hidup sampai dengan hari ini. Bukan saja kami ini adalah domba-domba, tetapi tanpa gembala yang agung, yaitu Engkau sendiri, kami acap kali akan terhilang, terbawa arus, bahkan larut dengan dunia ini. Tapi hari ini kami menerima firman-Mu untuk menguatkan kami bahwa Engkaulah gembala agung bagi kami, pintu keselamatan itu. Tolonglah kami mengalami kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu, sehingga berjalan semakin hari menuju kehendak-Mu dan menjadikan kami dewasa. Terima kasih Bapa di surga atas lawatan-Mu. Berbicaralah atas setiap kami melalui perkataan firman ini, menghiburkan kami, menolong kami, memulihkan, dan membaharui kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Satu bagian firman Tuhan diberikan kepada kita melalui tema gereja kita, Gereja Metodis, dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan 10. Tetapi saya akan membacakan untuk kita sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya. Sedemikian jauh Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini untuk kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini seperti yang kita baca, yaitu mengisahkan tentang Yesus yang adalah pintu menuju kehidupan yang kekal. Dalam konteks ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, pertama-tama murid-murid itu, karena untuk itulah disampaikan Yesus firman Tuhan ini, agar murid-murid itu memahami bahwa pintu keselamatan itu mereka bisa bandingkan dengan pengajaran Taurat. Bapak Ibu, tidak sulit bagi Yesus mengajarkan kepada murid-murid itu tentang keselamatan ataupun pintu yang disebutkan ini, sebab murid itu semua orang Yahudi. Yang paling tidak mereka mengerti apa yang disebut dengan hukum Taurat dengan melakukan 5 kurban-kurban itu. Kurban penebus salah, kurban penghapus dosa, kurban keselamatan, dan lain-lain. Dan semuanya itu memerlukan media yang disebut dengan pencurahan darah. Korban domba atau hewan yang dipersiapkan untuk itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku, menurut kitab imamat itu yang adalah Taurat bagi orang Yahudi, itu semua clear dan jelas bagi mereka. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang Dia adalah pintu, Dia adalah jembatan untuk masuk ke dalam kandang itu. Sebenarnya disebutkan pada bagian ini, murid itu ada yang tidak paham. Bapak Ibu saudaraku, dengan tema pintu keselamatan, Yesus menjelaskan kepada mereka begitu gampang. Akulah pintu itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudaraku, sebenarnya Yesus sedang menuntun mereka mengerti bahwa Taurat itu yang mereka kerjakan sampai dengan leluhur-leluhurnya itu hanya satu, yaitu keselamatan. Dilakukan apapun kurban-kurban itu hanya untuk menghapus dosa dan supaya mereka dituntun kepada keselamatan itu. Maka Yesus memberikan satu penjelasan mengutip tentang di Mazmur itu, bahwa Allah seringkali menggambarkan umatnya itu adalah domba. Dan Bapak Ibu saudaraku, Yesus memperjelas pada bagian ini bahwa pintu kepada keselamatan itu adalah melalui Dia. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Kenapa Yesus di sini menjelaskan domba? Tentu murid-murid itu mengerti domba dan kambing. Mereka tahu persis perbedaan domba dan kambing dan segala hewan lain pada masa itu. Domba itu kan lemah, Bapak Ibu. Dalam pengertian, dia selalu fokus pada satu titik. Jadi kalau domba itu dilayani, digembalakan oleh seseorang dengan bunyi dan tanda tertentu, suara tertentu, itu yang akan dia ingat. Maka pada bagian lain disebut kadang domba ini hewan yang dungu. Walaupun ditawarkan dengan rumput-rumput yang hijau, tapi suara yang menawarkan itu berbeda dari suara yang biasa dia dengar, dia nggak mau.
Paralel dengan itu kambing. Kambing itu multiple. Kecerdasannya itu agak sedikit lebih daripada domba. Dia seringkali bukan fokus pada siapa yang memelihara dia dan suara tanda yang dia punya. Maka tidak pernah pada kambing itu ditaruh lonceng. Pada sapi selalu ditaruh lonceng. Maka ketika lonceng itu bunyi, yang lain ngerti ada di situ kawanannya. Tapi kambing nggak pernah dikasih lonceng. Kambing itu juga suka menanduk kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Dia fokus dengan dirinya. Tapi domba tidak. Maka acap kali domba ini di dalam konteks Israel itu atau Palestina itu sering tersesat. Karena dia tidak ngerti jalan pulang. Atau sinyal rambu-rambu tadi dia sudah tidak kenal lagi. Maka dia berjalan menurut yang dia mau. Nah, Bapak Ibu saudaraku, di dalam tradisi perjanjian lama sampai dengan hari ini juga menggembalakan domba itu tidak sulit, Bapak Ibu. Kami di kampung pernah punya domba, pernah punya kambing juga. Kalau kambing itu kita siapkan cambuk dan kita selalu di belakang. Dan kita anak kecil menggembalakan suka juga ditanduk. Asal tidak sesuai kadang-kadang kita dia tanduk dari belakang. Tapi domba nggak pernah menanduk. Maka dibuatlah tandanya. Seperti apa membunyikannya. Dan saya juga perhatikan Bapak Ibu saudaraku, termasuk juga pada hewan anjing agak ada miripnya. Dia dengar bunyi. Waktu pertama ke sini Bapak Ibu, saya sudah terbiasa menjinakkan anjing. Jadi waktu pertama ke sini anjing depan ini kan menggonggongi kita. Waktu kita gotong royong, saya datang terlambat, saya digonggongi sampai di situ, sampai gemetaran juga saya. Besar anjingnya 3 di situ. Lalu saya berpikir gimana menjinakkannya. Oh, seperti cara biasa. Ya, tentu makanannya kita ludahi ya. Lalu juga kita bikin siul. Satu siulan yang dia ingat sepanjang hidupnya. Maka kalau hari ini saya bersiul, anjing itu pasti datang. Demikian dengan domba Bapak. Jadi kalau dia biasa dipanggil misalnya, misal nih, kukuruyung, dia akan dengar suara itu. Ini suara tenor yang biasa saya dengar. Atau ini suara bass yang biasa saya dengar. Dia akan dengar. Lihat, oh iya betul. Maka dia datang. Itulah sebabnya dalam menggembalakan domba itu Bapak Ibu, acap kali penggembala itu membuat tanda tongkat sebagai sinyal dan selalu ditaruh di depan. Maka menggembalakan domba dia di depan saja, angkat tongkatnya, nanti domba-domba itu beriring di belakangnya. Tapi kalau kambing kita buat begitu, kita di depan, kambingnya udah kemana-mana makanin tanaman-tanaman orang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini Yesus menggiring murid-murid ini supaya mereka mengerti bahwa mereka itu tidak bisa hidup tanpa penggembala. Maka Yesus menggiring mereka melalui kiasan disebutkan pada bagian firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, ketika Yesus melakukan ini, Yesus menyebut dirinya itu juga di ayat 11 sebagai gembala yang baik. Karena memang pada dasarnya tidak ada gembala yang baik pada waktu itu. Yang adalah para penggembala, termasuk pada waktu Yesus datang ke dunia, lahir melalui rahim Maria, kan banyak gembala. Tidak disebut gembala yang baik mereka. Para penggembala, kelompok kerumunan penggembala. Maka pada bagian ini ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, akulah gembala yang baik, di ayat 11 itu ia menegaskan kasih, juga pemeliharaan, dan terakhir pengorbanannya
bagi domba atau umat. Sebenarnya murid-muridnya sudah mengerti ketika Yesus berbicara tentang domba, mereka sudah paham ini adalah tentang kelompok, tentang umat, tentang kawanan. Maka kamilah itu. Sehingga Bapak Ibu, saudaraku, kiasan ini sebenarnya sudah menuntun mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah gembala yang menjaga memeliharakan kawanan itu. Ia bukan sekedar pemimpin, melainkan pemilik yang mengenal, melindungi, menuntun, dan rela memberikan nyawanya demi keselamatan pengikutnya. Dan berbeda dengan gembala upahan yang lari saat bahaya datang, yang disebut dengan gembala saja. Kalau hanya para gembala, Bapak Ibu, dia tidak memperhitungkan domba-domba itu, kebersihannya apalagi. Tapi dia fokus tugasnya. Tapi kalau gembala yang baik, dia fokus kepada domba itu, seperti apa domba itu. Bahkan dalam penjelasan yang sangat sederhana, ada gembala itu, Bapak Ibu, kalau domba itu belum mendengar, dia akan ulang-ulang tanda itu. Misalnya apakah bunyi piring yang diketok-ketok, dia ulang lagi sampai dia paham benar. Dengan karakteristik yang demikian, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, Yesus menuntun murid-murid memahami bahwa dialah gembala yang baik. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Sehingga murid-murid ini paham bahwa mereka ini sedang di dalam kepemimpinan, rangkulan dari seorang pemimpin, seorang gembala, sehingga mereka mengalami aman dan nyaman di dalam pelayanan Yesus. Maka Yesus menyebut bahwa dirinya adalah pintu bagi domba-domba itu. Pintu diibaratkan seperti kandang, untuk masuk ke domba-domba itu melalui dia, pintu itu, bukan melalui hukum Taurat tadi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tentu sama seperti kebingungan murid-murid itu mengaplikasikan, menerapkan ini dalam hidup mereka, ketertundukan mereka yang total kepada Yesus. Pun kita pun hari ini acap kali mengalami hal itu. Kita menyatakan Yesuslah gembalaku yang baik. Bahkan dalam Kidung Jemaat ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku. Apa selanjutnya, Bu? Kekurangan aku. Tapi jujur, sering gak kita kurang, Bapak Ibu? Acap kali. Tapi sebenarnya maksud ketika kurang itu harus kita percaya di situ ada gembala yang mengetahui keadaan itu, Bapak Ibu, dan memberi jalan keluar pada keadaan itu. Karena dialah yang menyebut pintu itu. Domba itu nggak bisa keluar tidak lewat pintu. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, Yesus menyebut bahwa dirinya adalah pintu bagi domba-domba itu. Di ayat yang ke-7 tadi menjelaskan tentang 4 hal. Saya berulang-ulang membaca Bapak Ibu. Ya tentu lihat juga komentar-komentar yang lain, orang-orang pendeta terdahulu ratusan tahun yang lalu pernah menulis buku gitu ya. Saya perhatikan apa yang mereka tulis dengan apa yang saya dapat hari ini dan yang kita terima dari firman Tuhan ini. 4 hal ini, Bapak Ibu. Ketika Yesus menyebutkan bahwa dialah pintu, itu berarti berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang mengenal dan dipelihara. Kan tidak mungkin domba-domba itu di dalam kandang terkurung, kalau penggembalanya tidak pernah membuka pintu, dibiarin mati itu semua domba. Berarti berbicara tentang mengenal dan dipelihara. Juga berbicara tentang gembala. Apa itu gembala, Bapak Ibu saudaraku? Maka dalam pengertian kita setelah kita merayakan Paskah itu, ingat Bapak Ibu, kan setelah merayakan Paskah 40 hari Yesus disebutkan
Ya bagi kita pengertiannya adalah berulang-ulang. Mengingat apa yang telah dipraktekkan Tuhan. 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Lalu dia naik ke surga. Lalu dia berkata, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai dilengkapi dengan janji Bapa. Itu 10 hari kemudian dicurahkan Roh Kudus Pentakosta. Bapak Ibu, momen itu tidak terjadi lagi. Tapi kita mengingat dengan kuasa yang sama. Terjadi terus peristiwa itu dengan kuasa. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, bagi kita yang merayakan Jumat Agung, Paskah dan semua siklus dari kalender gerejawi, kita yakin kita diberkati dengan siklus itu Bapak Ibu. Maka bukan lagi kita meminta penuhlah kita dengan Roh Kudus, tapi kita meminta kuasa Roh Kudus bekerja lebih kuat di dalam diri kita, supaya kita sebagai domba yakin bahwa kita digembalakan Tuhan, tidak pernah sampai yatim piatu. Saya pernah mendengar Bapak Ibu ada seorang anak muda. Jadi kalau Yesus naik ke surga Pak, dia turunkan Roh Kudus, gimana dia mau memelihara kita? Allah Roh Kudus lah memelihara kita. Kan Allah Trinitas, Allah Tritunggal, mereka satu kesatuan. Tidak pernah mereka beda konsep, beda pendapat. Bahkan mereka tidak pernah Bapak Ibu saudaraku beda haluan. Mereka tetap sama. Sehingga Bapak Ibu dalam penggembalaan mereka pada gereja sampai dengan hari ini, gereja itu terus mengalami pemurnian. Maka jangan heran Bapak Ibu dari gereja A muncul B, muncul C, muncul D. Karena reformasi, Ecclesia Reformanda katanya, istilah Latin. Berarti gereja itu membarui terus menerus. Maka Bapak Ibu saudaraku, dalam merayakan siklus ini juga kita percaya bahwa sebagai gembala dia tidak pernah putus, tidak memeliharakan umat dalam providensianya yang berdaulat itu. Maka yang keempat Bapak Ibu, proklamasi keilahiannya itu dinyatakan tuntas sampai dengan hari ini. Nah Bapak Ibu, yang pertama tentang pengorbanan. Kan ini peristiwa sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati. Ini satu peristiwa yang mendahului Bapak Ibu. Tetapi pada bagian ini Yesus sudah mau menjelaskan satu pengorbanan. Yesus membuktikan kasihnya dengan mati di kayu salib, yaitu mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sesuai dengan tuntutan hukum Taurat dalam Imamat 6 ayat 24-30, yaitu tentang keselamatan. Ini hari ini sampai sekarang masih digumulkan, dirindukan, diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Keselamatan itu. Maka mereka sampai hari ini masih merayakan perayaan kurban-kurban itu. Tapi bagi mereka yang sudah di dalam Yesus, Yesuslah kurban yang sempurna dan yang tak bercacat menurut kitab Ibrani, yang dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya. Maka kita tidak merayakan lagi pengorbanan-pengorbanan tiap tahun. Tidak lagi kita memotong pengorbanan setiap mempersembahkan setiap tahun. Tidak lagi. Sekali saja. Dan kita telah dibebaskan dari penghapusan dosa kita, termasuk penebus salah dan kurban keselamatan kita. Pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sempurna, sekali untuk selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu saudaraku memaknai bahwa Yesus pintu keselamatan itu adalah sebagai pintu dia melakukan sesuatu dalam sejarah peradaban manusia, termasuk dalam sejarah kita secara pribadi, bahwa telah pernah terjadi, Allah telah mati menggantikan kita manusia yang berdosa. Pengorbanan yang tidak terselami Bapak. Satu pengorbanan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Satu pengorbanan yang hanya diberitakan kepada kita untuk dan demi kita Allah melakukan itu. Karena begitu besar kasihnya. Bapak Ibu saudaraku, berarti pintu itu adalah berbicara tentang kasih. Hari-hari ini Bapak Ibu, pengorbanan ini dibutuhkan dunia. Bukan berarti kita menggiring beberapa ekor kambing domba kepada mereka tetangga kita, bukan. Sekalipun boleh, tidak dilarang.
Tetapi yang terpenting itu pintu itu, pengorbanan itu mesti disampaikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di sekitar kita hari-hari ini banyak orang merindukan pengorbanan itu terhenti pada mereka. Maka kita harus berbicara tentang keselamatan kepada mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan Tuhan Yesus menyatakan juga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata bangsa itu Bapak Ibu, kan etne ditulis di sana. Etnis, berarti kelompok. Maka kita harus pergi ke kelompok-kelompok di mana mereka hendak diselamatkan oleh Tuhan Allah. Maka pengorbanan Kristus itu cukup dan sempurna. Tidak perlu ditambahkan yang lain lagi. Sehingga pintu itu telah sesuai dengan ukurannya, sesuai kapasitasnya, sesuai modelnya untuk keluar dan masuk domba-domba itu. Yang kedua Bapak Ibu, disebutkan di sana mengenal dan dipelihara. Kami pernah memelihara beberapa ekor babi. Tapi yang menarik kadang-kadang babi itu tidak mengenal suara kita. Karena orang sekampung itu memanggil panggilan yang sama. Kalau di kampung kami memanggil babi pakai huruf NU gitu ya. Nu, tetangga juga panggil nu juga. Tapi nadanya yang berbeda. Maka babi kita ada yang datang, tapi ada juga ke tetangga dia datang. Saya waktu SD itu melihat, ini apalah babi ini kok kurang ajar betul. Ternyata di sana dikasih singkong rebus berkuah. Di kami dikasih dedak agak tidak berkuah, maka dia lebih memilih yang enak. Itu babi Bapak Ibu. Kalau di Nias babi banyak sekali. Oleh karena itu, maksudnya hewan babi bukan maksudnya babi banyak sekali. Berarti pada bagian ini Bapak Ibu, Yesus sedang menuntun mereka supaya Yesus ini menunjukkan bahwa mereka mengenal domba-dombanya. Seberapa banyak domba itu dia kenal. Mengenal pengikutnya secara pribadi dan memberikan makanan rohani dan membimbing mereka kepada kehidupan yang tenang. Maka dalam kaitan ini Bapak Ibu Saudaraku, kehadiran Yesus yang menyatakan bahwa dia pintu. Dia 11 disebut dia adalah gembala yang baik supaya domba-domba dalam pengertian murid-murid itu ada pengenalan dan terpelihara. Maka saya diskusi dengan beberapa orang, termasuk ada jemaat kita yang dari seberang ya, sekarang sudah ikut Tuhan. Kalau di gereja Pak Ai, saya lihat yang khotbah Pak Pendeta dan Pak Erwin, ya. Kalau di tempat kami yang dulu, maksudnya di masjid, gitu ya, umat itu kemana aja boleh sembahyang. Nah, gitu ya Pak ya. Ya, jadi boleh ke sana, ke sini. Iya, karena di sana tidak disebut mereka itu gembala. Kalau di gereja disebut gembala. Mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mengenal domba. Maka kalau ada pendeta yang mencoba mengenal kita, ya jangan melari-larikan diri, santai aja. Berarti dia sedang seperti Tuhan Yesus, untuk didoakan kah? Untuk diberi asupan rohani kah? Untuk diproteksi kah? Bapak Ibu Saudara, karena berbeda dengan yang lain. Dan saya bilang, di tempat lain itu tidak ada komisi keanggotaannya. Kalau di gereja kan ada komisi keanggotaan, tahu berapa jemaat penuh. Seperti kita hari ini, jemaat penuh kita 35, jemaat persiapan kita 58, maka jumlah jemaat kita 94. Nah, kan kita harus tahu itu. Nah, siapa aja yang jemaat penuh? Ini, jemaat persiapan ini. Kondisinya seperti apa? Begini, begitu, dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu seperti apa mereka dalam mengikut Tuhan di tengah dunia ini.
Maka belajar dari Tuhan Yesus. Dia memberikan makanan rohani, membimbing mereka ke kehidupan yang tenang. Ada banyak cara dilakukan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Intinya mengenal dan di dalam pemeliharaan. Maka Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, tentu konsep kita dalam bertuhan dengan tetangga kita itu tentu berbeda. Itulah sebabnya kalau sampai hari ini ada umat kesana kesini, sebenarnya tidak di dalam penggembalaan yang baik. Itulah sebabnya tidak memberikan satu contoh yang mumpuni, Bapak Ibu. Karena Yesus mengkonsepkan itu dalam penggembalaan. Hukum Taurat itu kan ada secara umum. Tapi Yesus menjelaskan itu harus di dalam gembala yang baik. Dan Bapak Ibu saudaraku, makanya ketika diajarkan kan banyak juga kadang-kadang anggota-anggota pemuda nih, kenapa terlalu protektif Pak Pendeta dengan kita? Untuk digembalakan supaya dituntun kepada kehidupan yang tenang, dipersiapkan pada jalan Tuhan yang gemilang. Sekalipun berliku, ada Tuhan bersama kita. Itulah sebabnya dalam penggembalaan ini, pengenalan ini, Bapak Ibu Saudara, diproteksi. Kalau datang serigala, Bapak Ibu mau menerkam domba-domba itu, gembala, oh datang serigala ya. Kan dia nggak berkata, welcome serigala, pilih yang kau suka. Kan tidak begitu, dia harus maju ke depan, tampil ke depan, dan memproteksi domba-domba. Seperti Yesus memproteksi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sebagai gembala Yesus menjamin keamanan spiritual dan fisik umatnya sehingga pengikutnya tidak perlu takut dan khawatir. Dan kebiasaan secara psikologis Bapak Ibu bagi hewan-hewan domba-domba itu, ketika mereka masih melihat tongkat dari atau sinyal atau penanda siren dari gembala itu, domba-domba itu tenang di situ, tidak heboh, tidak reseh, tidak ribut. Dan ini memberikan kita pengertian hari ini Bapak Ibu bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat tepat sekali. Jika Yesus ada bersama kita, kepada siapa kita harus takut? Jika Yesus bersama dengan kita dalam hal apapun, kita yakin ada jalan keluar. Maka antara nyanyian dan juga firman kan sinkron. Acap kali kan orang membaca firman muncullah syair lagu. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, banyak syair-syair itu yang Mazmur itu kan jadi puji-pujian. Dan seperti yang di Kidung Jemaat itu, saya suka lagu itu. Gembala baik bersulin dan merdu. Itu gambarannya saja. Karena dalam kenyataannya gembala di Palestina nggak pernah bersuling. Yang bersuling itu gembala di Pulau Jawa, Bapak Ibu. Nah, tetapi pada pengertian ini kita mengerti hari ini, Yesus menjamin keamanan spiritual dan fisik umatnya. Dan yang keempat Bapak Ibu, akulah pintu itu, kata Tuhan Yesus, berarti proklamasi keilahiannya. Pernyataan akulah menunjukkan bahwa Yesus adalah perwujudan Allah. Betul, Yesus itu utusan. Tapi utusan yang seperti apa dulu Bapak Ibu? Kan sering kita mendengar, Yesus utusan. Betul, saya aminkan. Alkitab menulis Yesus utusan. Tapi utusan dari dirinya, diri mereka, diri Trinitas. Firman itu kan harus diutus menjadi daging. Sama seperti Roh Kudus diutus setelah firman naik ke surga, Yesus. Maka Roh Kudus diturunkan. Yaitu utusan dari diri Allah sendiri yang hadir untuk menggembalakan, menegaskan keilahiannya sebagai Mesias, Juru Selamat, pengharapan yang dijanjikan itu. Yohanes 14 ayat 6 memperjelas
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada satu terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menyebut, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Karena kadang kan istilah Bapa ini banyak orang belum terlalu paham, familiar. Seperti pernah suatu ketika ya, di satu camp remaja itu ada yang disebut dengan sesi hati Bapa. Kebetulan saya membawakan sesi itu. Kita sampaikanlah Bapa. Pada waktu altar call, ada satu remaja histeris. Orang pikir kerasukan atau manifestasi. Para fasilitator tengging-tengging di belakang. Dan nama Yesus keluar gitu. Apa yang keluar? Urat leher yang keluar kan gitu. Lama, akhirnya saya datang ke belakang sambil puji-pujian saya datang. Lalu dia berteriak. Rupanya dia tidak suka Tuhan itu disebut Bapa. Kenapa Tuhan itu Bapa? Lalu dia ingat di rumah dia punya Bapa. Bapaknya itu bukan seperti kita biasa ini. Bapaknya ekstrim. Maaf nih. Bapaknya kan polisi. Jadi dia mau menghukum anak-anaknya itu dengan satu ember hukuman. Nah setelah kita konseling kan baru kita ngerti. Jadi tiap pagi gitu ya, ditaruh di belakang ember. Jadi semua yang laki-laki kencing di situ. Bapaknya, anaknya 2 laki-laki, termasuk remaja itu. Tapi kalau ada kesalahan, disuruh ke situ kepalanya. Taruh kepala anak itu di situ. Sudah ngerti kan? Jadi bapaknya nggak memukul, lembut memang. Tapi itu membekas bagi dia. Saban ada kesalahan, kan namanya ember kencing gitu ya. Kan kalau ditaruh sih baunya kan ditampung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia nggak terima dan dia berkata, "Saya tidak sudi Allah itu Bapa." Maka sahabat pantas saja setiap kali Bapa dia agak seperti gimana melihat waktu khotbah itu. Bapak Ibu, saudaraku banyak yang seperti itu kepahitan dengan istilah Bapa. Dalam penjelasan orang Yahudi kalau disebut Abba itu sesuatu yang sangat dekat dengan anaknya. Tapi kan acap kali karena kita manusia pengenalan akan Bapa itu jadi hilang. Seperti Bapak yang tadi. Akhirnya saya bimbing remaja ini, bukan gereja kita, tapi saya bimbing waktu kami di Jakarta Barat juga bimbing. Kalau berkenan, pertemukanlah saya dengan ayahmu. Berkenan, ya, ke Jelambar. Kita pertemukan, kita bimbing. Dia mengakui, dan itu memang sudah tidak ada dulu waktu di SMP Pak Pendeta katanya. Tapi membekas bagi anaknya. Akhirnya rekonsiliasi, berpelukan mereka. Ayah dan anak itu. Hal sederhana bukan? Memang Bapak itu nggak pernah memukul anaknya. Tapi peristiwa ember hukuman itu bagi dia sesuatu yang merusak citra, gambar Allah. Karena Bapak itu merusak gambar Bapak-Bapak itu di dunia ini. Tetapi melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Nah kalau hari ini kita enjoy, asik menyebut Bapa, berarti kita lebih beruntung. Tapi ada banyak orang tidak beruntung hari ini oleh karena Bapak-Bapak di dunia telah memperlakukan hal seperti itu. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, Yesus hendak menjelaskan pada bagian ini loh saya proklamasikan keilahian bahwa saya Yesus bukan sekedar firman tapi diutus juga adalah bersama dengan Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Satu penjelasan yang sederhana tapi juga
membuat kita mengerti hari ini betapa Bapa itu sangat mengasihi kita seperti Dia mengasihi Firman dan Roh Kudus. Sehingga umat murid atau orang percaya, kita warga gereja pada masa kini tidak perlu lagi khawatir. Tidak perlu lagi kita khawatir tentang seperti apa peristiwa-peristiwa ke depan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Pasti percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyediakan dan memelihara hidup umatnya. Seperti gembala yang membawa domba ke padang rumput hijau. Mazmur 23 responsoria kita tadi. Kan ada lagunya itu, Mazmur 23 itu. Ada yang bisa nyanyikan? Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku ia baringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyenangkan jiwaku. Ia ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, satu syair lagu pujian yang diungkap dari hubungan pemazmur Daud dengan Tuhan. Berarti bukan saja kita melewati hidup ini lancar saja, bukan. Tetapi artinya tidak khawatir. Bukan saja dalam hidup kita ini kita tidak pernah mengalami masalah. Ya tentu punya masalah. Tapi maksudnya ada Tuhan di sana gitu loh. Ada Tuhan bersama dengan kita, menggembalakan kita, menuntun kita, Bapak Ibu. Sehingga kita harus mulai belajar pada peristiwa ini, percaya bahwa Yesus selalu menyediakan yang terbaik. Yang kedua, kita juga mengalami ketenangan di tengah kesulitan. Mengandalkan perlindungan Yesus saat menghadapi masalah atau lembah kekelaman itu. Karena Ia dekat dan menjaga kita. Dia dekat, Dia bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Maka Bapak Ibu, kita melihat satu bagian penjelasan itu menuntun kita sebagai domba-domba hari ini untuk mengalami ketenangan di tengah kesulitan. Dan ini yang sulit, mengalami ketenangan di tengah kesulitan. Biasanya kalau ada kesulitan, semua orang gerasa-gerus. Semua orang bisa bertindak abnormal. Bahkan ada orang yang tidak bertindak hopeless, bawa ke tempat tidur. Bukankah kalau ada banyak masalah orang kadang-kadang berdiam diri sampai tidak bisa ditemui, dia tidur aja. Bahkan juga ada orang pelariannya ke makan. Maka setelah selesai masalah, kelihatanlah hasilnya. Tambah 5 kilo, tambah 10 kilo, dan seterusnya. Karena waktu masalah itu dia makan, pelari. Ada tentu banyak orang kalau ada masalah, larinya kepada alkohol. Larinya kepada pergaulan yang sulit. Ke pergaulan yang buruk. Tetapi message pesan yang disampaikan Tuhan kepada murid dan kita hari ini, mengandalkan perlindungan Allah di dalam Yesus saat menghadapi masalah atau lembah kekelaman sekalipun. Kita mungkin pernah mendengar namanya Muhammad KC melalui medsos. Saya juga belum pernah bertemu. Bapak Ibu, saya mengutip satu pendapat dia di YouTube-nya begini. Memang badan saya di penjara. Dia di penjara, Bapak Ibu.
Ya memang ada tuduhan sebelah menista, lalu dia dipenjara. Bapak Ibu saudaraku, tetapi dia menutupkan di sana, orang-orang ini bisa menyiksa saya, tapi saya mengalami hubungan yang sangat baik dengan Tuhan justru di penjara itu. Bukankah ini satu inspirasi yang pernah Rasul Paulus alami, Bapak Ibu? Justru ketika dia di dalam tahanan itulah dia mengandalkan kuasa Tuhan. Justru di dalam kesulitan itulah, dalam perjalanan misinya, dia mengandalkan Tuhan. Maka sampai dengan hari ini tidak ada jalan yang tidak berkerikil dan punya kesulitan-kesulitan. Tapi ketika melewatinya, itu jauh lebih penting yang harus diperhatikan. Bersama siapa dia berjalan. Orang bercerita tentang hari ini kan orang sering, waduh Pak Pendeta, saya ini baru dapat kerja habis gitu ya. Menurut saya yang penting kau bersama Yesus. Kalau bersama yang lain nggak bisa kita andalkan. Namanya juga janji, kadang lupa dia bagaimana. Tetapi Yesus tidak pernah lupa, Bapak Ibu. Mengandalkan perlindungan Yesus saat menghadapi masalah itu, itulah yang terpenting dan itulah yang menjadi penekanan Yesus kepada murid-murid. Maka ketika murid-murid itu, Bapak Ibu, nanti melihat Yesus ditangkap, melihat Yesus disalibkan, dan ketika Yesus menampakkan diri berulang-ulang, mereka baru mengerti bersama Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, berarti kepada kita diajarkan satu teladan kasihnya yang melebihi kasih apapun di tengah dunia ini. Kita pernah menerima kasih dan memberi kasih kepada siapapun, pasti pernah. Paling tidak bagi kami yang sudah suami istri, kami pernah menyatakan kasih, I love you, terus dibalas, balas lagi ke kita, ya, saya juga begitu. Maka kami menikah kan karena berlap-lapan, gitulah ceritanya, Bapak Ibu. Tetapi pada bagian ini kita sungguh-sungguh melihat bahwa kasih yang seperti itu pun ada yang lebih lagi, yang sampai kepada pengorbanan, yaitu Yesus melakukannya karena kasih dan melayani dengan tulus, bukan pamrih atau upah. Sehingga Bapak Ibu, pelayanan ini kalau kita lihat kan sampai hari ini, acap kali kita ada pamrih. Tapi lihatlah Yesus, dia lakukan karena kasih. Sehingga kasih itulah menjadi tujuan daripada pelayanannya. Dan Bapak Ibu, di akhir daripada khotbah ini, orang percaya atau gereja dalam posisi menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali hari ini. Sebagai gembala yang agung, Yesus yang kita tunggu itu disebutkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota. Saya lebih suka dengan bahasa yang sangat sederhana. Syabaslah, hai engkau hambaku yang setia. Kadang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu cukup pas di hati kita. Saya kalau membaca kitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya seperti kita ngobrol-ngobrol. Mungkin lebih pas lagi kalau dalam Alkitab bahasa Banjar, karena kita hidup di Banjar. Ya ada tiang ulunnya di sana, ikam dan seterusnya, Bapak Ibu. Maka disebutkan di sini, maka kamu apabila gembala agung yaitu Yesus datang, berarti ini kedua kali kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Syabaslah hai engkau hambaku yang setia. Satu pengharapan dan penantian kepada kita hari ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kita rayakan lewat siklus-siklus gereja untuk membuat iman kita kuat, untuk membuat jati diri kita menjadi misioner, mengabarkan Injil sampai dia datang kedua kali.
beritakan, pergi jadikanlah semua bangsa. Siapa itu? Orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Maka mari kita beralih kepada suatu cara bergereja yang lama kepada yang baru, yang terus bergerak maju, yang terus fokus kepada orang-orang yang terhilang di sekitar kita. Sesuai dengan motto gereja kita, bertemu 2 orang setiap hari. Kadang-kadang kan tidak bertemu 2 orang. 1 orang pun mungkin tidak ketemu. Karena kita ke Poliban ketemu kelas yang sama, dosen yang sama. Tapi kita percaya, ketemu kita ke pasar, kemana bisa bertemu banyak orang. Sehingga kita dapat memberitakan kepada mereka pesan dari Gembala Agung dan membawa mereka kepada pintu keselamatan bersama dengan Tuhan. Sebab pintu itu satu-satunya hanya melewati Yesus. Tidak ada pintu yang lain. Tidak ada keselamatan karena mengerjakan pahala perbuatan, tapi karena anugerah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh anugerah. Oleh kemurahan Allah kita diselamatkan. Maka kita bisa merespon berita Injil. Maka kita bisa merespon semua pemberitaan tentang keselamatan. Sehingga hari ini kita menjadi orang yang sangat beruntung. Di dalam menjelang minggu-minggu hari kenaikan dan minggu Pentakosta, dalam siklus gerejawi kita dapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita bertekun dalam iman supaya kita dapat menjadi berkat. Yang kedua, mari kita terus fokus kepada Yesus dengan kesetiaan kita. Sebab kesetiaan itu barang yang mahal, Bapak Ibu. Kalau hari ini orang bercerita berlian emas mahal, enggak. Kesetiaan itu adalah barang mahal. Bukankah untuk setia itu juga perlu bukti yang cukup panjang? Tidak bisa disebut setahun 2 tahun setia. Maka saya lebih setuju untuk mengenal orang dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Bukankah mengenal seperti kami mengenal istri kan harus berpuluh tahun. Padahal sudah mempunyai anak, tapi kita terus mengenal. Oh, baru makin tahu. Bukan berarti kita tidak makin sayang, tapi justru semakin kita kenal, semakin membuat kita sayang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Yesus pasti datang 2 kali. Dan Gembala Agung itu yang kita nantikan itu ada bersama kita hari ini dalam pimpinan Roh Kudus. Pekalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Berikanlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, dialah gembala yang baik. Tetapi dalam hidup kita sekali penyerahan diri kita kepada gembala itu terpengaruh oleh keadaan-keadaan di hidup kita masing-masing. Oleh karena ritme kerja, oleh karena ritme mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, bahkan oleh karena keuangan, ataupun juga oleh karena hubungan dengan sesama terganggu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, Akulah gembala yang baik. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengundang untuk worship leader dan singer, kita menaikkan pujian. Engkau adalah ku hidup. Engkau adalah aku hidup. Bapak Ibu saudaraku, mari kita berdiri. Kita sungguh hari ini mengalami satu lawatan Tuhan yang sederhana kepada kita. Bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Bahkan Dia telah memberikan nyawanya menggantikan kita manusia berdosa.
Dan Dia juga telah mencurahkan Roh Kudus agar kita dipelihara oleh Tuhan dan mengerti jalan-jalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, ada satu ya amin. Dapat ku banggakan semua karena saudaraku yang mengasihi Tuhan. Ini hal sederhana. Tanda Yesus memegang erat tangan kita adalah nurani kita hari ini terbentuk oleh kehendaknya, berjalan bersamanya, didorong oleh kehendaknya. Jikalau lain keadaan kita dari kehendak Tuhan, saat ini kita butuh rekonsiliasi, pembaharuan janji. Hanya orang yang mengalami rekonsiliasi yang akan memulai hidup bersama Tuhan menjadi lebih baik daripada kemarin dan yang dahulu dan yang sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari hari ini, jika ada di antara kita mengalami hal yang demikian, suam-suam kuku belakang ini bersama dengan Tuhan, bahkan juga lupa tugas tanggung jawab yang diterima dari Tuhan, bahkan juga Bapak Ibu saudaraku acap kali fokus dengan kepentingan-kepentingan dunia sehingga hidupnya tidak seimbang. Hari ini mari kita berlutut bersama datang kepada Tuhan. Jikalau setiap kita adalah orang itu, mari engkau nyatakan dalam hatimu, Tuhan, itu adalah saya. Saya rindu pembaharuan hari ini. Saya rindu pemulihan hari ini. Engkau pakai luar biasa dahsyat dan tolong ke depan Tuhan, supaya lebih daripada komitmen yang sebelumnya akan melakukan pelayanan, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Jika engkau adalah orang itu, mari saya berdoa untuk saudara. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat yang mengalami hari ini suam-suam dalam Tuhan. Tolonglah mereka pegang erat tangannya, tuntunlah mereka, karena Engkaulah gembala mereka, sehingga firman-Mu yang terus menuntun mereka, mengingatkan mereka, dapat dialami dengan leluasa. Kami serahkan pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan urai dan jawab tepat waktu Bapa. Karena kami percaya kepadamu, kami berserah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, yang kedua, jikalau di antara kita hari ini mengalami keadaan kesulitan, mungkin pekerjaan putus kontrak,
atau melamar pekerjaan belum ketemu, atau hari ini juga membuka usaha, tidak memperlihatkan hasil yang maksimal, atau juga bekerja di satu tempat tapi kita mengalami terus kesulitan, baik mengatur waktu pelayanan, baik mengatur uang, baik mengatur apapun juga, sepertinya sulit diatur, sulit mengalami satu terobosan. Hari ini hanya satu, tempatkanlah Yesus sebagai penguasa tunggal hidupmu, Gembala yang agung, yang berkuasa atas setiap persoalan itu, dan nyatakanlah, Yesus, Engkaulah penguasa di atas usaha ini. Yesus, Engkaulah yang berkuasa di atas apply pekerjaan yang saya kirim ini. Yesus, Engkaulah yang berkuasa di atas hubungan ini, dan seterusnya. Silakan engkau sampaikan kepada Tuhan, dan singer akan menyanyikan pujian ini, dan kita perlahan-lahan mengikuti sembari berdoa. Yesus Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu dari gereja ini, dari tempat kecil ini, Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Kami mengimani janji-Mu, belas kasih-Mu menyertai kami, Bapa. Oh Tuhan, tolonglah kami. Kami menyerahkan pergumulan di dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa dari baris depan ke belakang. Jika di antara jemaat-Mu ini hari ini mengalami rupa-rupa pergumulan Bapa di sorga, kami belum mengerti rahasia itu, tetapi kami percaya hari ini ada Engkau berperkara, memberi jalan keluar dan menolong. Yang membuka usaha Engkau berkati, yang sedang memulai pekerjaan Engkau berkati, supaya mereka betah bekerja dan mengangkat karir mereka di sana, baik di jemaat maupun di luar kota. Yang akan memulai pekerjaan besok berkati, yang sudah menerima pekerjaan berkati, yang masih menantikan lamaran apply mereka Bapa ke perusahaan-perusahaan. Tolonglah para pemuda-pemudi menantikan dengan sabar, yang hari-hari ini mengalami gangguan dalam hubungan mereka menuju pernikahan karena satu dan lain hal. Tuhan, tolonglah pulihkan. Yang hari-hari ini mengalami kesulitan mengatur waktu dalam pelayanan, Tuhan berikan hikmat dalam nama Yesus. Dan hari ini Bapa, yang mengalami kesulitan dalam menata keuangan beasiswa, kiriman orang tua, ataupun mengatur gaji, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan hikmat sehingga dapat dikelola, ditata, sehingga setiap akhir bulan cukup dan berkelebihan, berkecukupan dalam segala hal. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa, karena kami percaya Engkau membaharui kami sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus pegang erat tanganku. Engkau
berdiri kembali, kita mau mengangkat doa pengakuan iman Katolik kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan makjam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup kekal. Amin. Saya persilakan kita mau mendengarkan persembahan pujian dari CMCC.
Tuhan adalah sukacita kita, amin. Amin. Kita mau memberikan persembahan kita. Maaf, kita mau berdoa syafaat kepada Ibu Novi Sebastian. Jemaat sekalian, mari kita duduk bersama. Kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ada 3 hal penting yang kita perlu doakan. Yang pertama, mari kita doakan untuk situasi bangsa dan negara kita Indonesia yang kita kasih, di mana kita doakan Allah atas bangsa ini, sehingga Tuhan memberikan kebijakan dan hati yang takut kepada pemerintah kita, untuk mereka dapat mengerti, memahami bagaimana lonjakan harga bahan pokok dan BBM. Kita berdoa supaya bangsa dan negara kita dianugerahi keamanan dan keadilan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk situasi di Timur Tengah. Kita berdoa agar bangsa-bangsa ini juga ditundukkan dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal di luar daripada kuasa Tuhan. Mari yang ketiga, yang terakhir, kita sama-sama berdoa untuk proses hukum untuk jalan dan parkir di depan gereja, supaya semua terlaksana seperti yang kita harapkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari untuk ketiga hal ini kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami lakukan pada siang hari ini. Kami percaya kami hadir di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang memimpin kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, dari pembaruan sampai dengan pembaruan, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan sebagai